Bapak Ibu, Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih dipertemukan melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi kami semua. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah kami mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, menjadi bahagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal 27 ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Tema renungan kita pagi hari ini ialah beban yang tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentunya kita semua mengetahui bahwa mengangkat batu atau pasir adalah hal yang berat. Keduanya melelahkan dan membebani tubuh. Namun Amsal 27 ayat 3 mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih berat dari itu, yakni sakit hati terhadap orang bodoh. Beban ini tidak terlihat namun sangat membebani. Nah, menariknya bahwa beban ini tidak bisa ditimbang dengan timbangan dan tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi hatilah yang merasakannya. Ada orang yang secara fisik mampu mengangkat banyak, tetapi secara emosional cepat letih karena memikul kekesalan. Tentunya banyak dari kita yang mempunyai pengalaman seperti ini, bahwa bekerja seharian bukan masalah, tetapi berhadapan dengan orang yang keras kepala atau tidak mau diajar, itu yang membuat kita langsung habis tenaga, seolah-olah ada batu besar yang diletakkan di hati kita. Nah, sakit hati dalam bahasa aslinya berarti kemarahan, kejengkelan, amarah yang memuncak, dan kepedihan hati yang bercampur emosi negatif. Jadi sakit hati dalam hal ini bukan sekedar perasaan tersinggung, tetapi emosi yang mendidih dan mengganggu batin. Nah, dalam kitab Amsal, makna kebodohan atau bodoh bukan sekedar kurang pintar, tetapi tidak mau mendengar nasihat, bertindak tanpa hikmat, mengabaikan kebenaran dan teguran, hidup tanpa takut akan Tuhan. Jadi, kebodohan adalah sikap hati yang menolak hikmat Tuhan. Dan sikap demikian memberikan dampak yang sangat merugikan bagi keluarga, gereja, pekerjaan, dan komunitas di mana kita ada. Kalau batu bisa diangkat, pasir bisa disingkirkan, tetapi kebodohan sulit diubah jika orang tersebut tidak mau belajar. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sedang mengingatkan kita bahwa relasi, karakter, dan kesehatan itu membawa pengaruh besar pada kesehatan rohani dan jiwa kita. Kekesalan jarang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari perbedaan dan dari harapan yang tidak terpenuhi. Kalau kita tidak menyadarinya, lama-lama hati kita penuh dengan batu dan pasir. Padahal Tuhan ingin hati kita tetap ringan untuk mengasihi, mendoakan, dan melayani. Di sini kita tidak diminta untuk menjauhi orang bodoh, tetapi mengajak kita melihat apa yang terjadi dalam hati kita ketika kita berhadapan dengan mereka. Hikmat adalah kemampuan mengelola reaksi, bukan hanya memilih situasi. Kadang kita perlu batasan, kadang kita perlu sabar, kadang perlu mengampuni, dan juga kadang perlu mendidik. Tetapi yang pasti, Tuhan tidak pernah meminta kita memikul beban yang bukan bagian kita. Kita tidak diminta untuk memikul beban kekesalan seumur hidup. Di dalam Kristus beban itu boleh diletakkan. Bahkan terhadap orang yang tidak berubah sekalipun, hati tetap bisa ringan. Karena itu, mari memeriksa hati kita masing-masing. Apakah ada kekesalan di dalamnya? Apakah ada kepahitan yang menumpuk? Kalau ada, jangan hanya ditahan. Datanglah kepada Tuhan, ceritakan apa adanya. Mintalah hikmat untuk merespons dengan dewasa, bukan dengan marah. Karena hati yang ringan
adalah hati yang siap dipakai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu, kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing untuk menjadi rema menuntun hidup kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.